nasihat Imam Ali bin Abi Thalib. Al-ilmu khairun minal mali. Al-ilmu, ilmu itu khairun, lebih baik, minal mali, daripada harta. Ini riwayat dalam kitab Al-Mawa'idil Al-Usfuriyah. Ini sebenarnya pertanyaan orang-orang Khawarij yang ingin ngetes ilmunya Imam Ali bin Abi Thalib. Karena dipuji sama Nabi, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Orang-orang Khawarij dengar tuh bahwa Nabi bilang ana madinatul ilmi, saya ini kotanya ilmu, kata Nabi. Wa aliyun babuha, dan sedangkan Ali, babuha adalah pintu gerbangnya. Artinya kalau ingin masuk ilmunya Nabi melalui Imam Ali, ana madinatul ilmi, saya ini adalah kotaknya ilmu, kata Nabi. Wa aliyun babuha, dan sedangkan Ali itu adalah pintunya. Jadi ingin masuk ilmunya Nabi melalui Imam Ali bin Abi Thalib. Karena dipuji Rasul tentang keilmuan, dibentuk karakternya Nabi, dibentuk karakternya, diisi ilmunya dengan Nabi. Maka Imam Ali termasuk sahabat yang sangat alim. Sampai Nabi puji, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya ini madinatul ilmi, kotanya ilmu, pusatnya ilmu, wa aliyun, dan sedangkan Ali babuha, pintunya. Orang-orang Khawarij dengar sanjungan Nabi kepada Imam Ali, penasaran sejauh mana sih hebat ilmunya. Maka datang 10 ulama orang Khawarij membawa 10 pertanyaan. Jadi masing-masing 10 itu ulama Khawarij membawa 10 pertanyaan. Dan 10 pertanyaan sama semuanya bunyinya. Pertanyaan sama, tapi jawaban Imam Ali berbeda. Ya, pertanyaannya sama, tapi jawaban Imam Ali berbeda. Jadi kalau 10 orang-orang Khawarij itu bawa 10 pertanyaan, berarti ada 100 pertanyaan. Setiap kali ditanya, ayyuhuma afdalu al-ilmu awil mal. Mana hai Ali yang lebih utama, ilmu atau harta? Kata Ali, al-ilmu afdalu minal mal. Ilmu itu lebih afdal daripada harta. Nah, ditanya bi ayyi sababin, sebab apa ilmu itu lebih afdal? Baru tuh Imam Ali jawab dengan pertanyaan beda. Jadi 100 pertanyaan jawabannya sama, al ilmu khairum minal mal. Ilmu itu lebih utama, lebih baik pada harta. Bi ayyi sababin, karena sebab apa? Nah, ini berbeda lagi. Sampai kata ulama, sampai hari kiamat kalau ada orang nanya kepada Imam Ali, ayyuhuma afdalu al ilmu awil mal, jawaban sama. Al ilmu afdalu minal mal. Ilmu itu lebih afdal daripada harta. Tapi ketika ditanya bi ayyi sababin, sabab apa kok ilmu lebih utama? Nah, kita bingung jawabnya. Kalau soal ini Bapak pilih ilmu, pilih harta. Yang ada nih pilih ilmu, pilih harta. Ini lagi ngaji nih, ada orang ngaur duit tuh 3 kontainer pinggir jalan, 3 miliar diaur. Bubar nggak pengajian nih? Bubar nggak? Dekat pintu duluan noh. Ya termasuk ustadznya juga bubar juga, dan gua berebut duit ya berebut ilmu. Ada orang ilmunya banyak, kantongnya kempes. Ada kantongnya berisi duit tapi orangnya bodoh. Pilih bodoh banyak duit apa pilih pinter nggak punya duit? Pilih mana? Pinter bokek tapi bokek banyak. Ada orang ilmunya banyak tapi bokek. Bokek tapi ada orang ilmunya banyak tapi bokek. Tapi bokek goblok, pilih mana kira-kira? Udah bokek goblok lagi. Nyebur ke kali aja son lu. Imam Ali bilang al-malu al-ilmu khairum minal mal. Al-ilmu khairum minal mal. Ilmu itu khairun, lebih baik, minal mali, daripada harta. Ditanya bi ayyi sababin, karena sebab apa kok ilmu lebih baik pada harta? Kata beliau, al-ilmu yahrusuka. Ilmu akan menjaga dirimu. Wa anta tahrusul mala, dan sedangkan akan menjaga harta. Kalau kita punya ilmu, kita dijagain ilmu kita tuh. Tapi kalau kita punya harta, kita jagain harta kita. Kalau kita punya ilmu, ilmu ngelayanin kita, jadi tuan kita. Tapi kalau kita punya harta, kita jadi budak harta. Kita jaga harta kita sampai begadang nggak tidur. Kalian jagain Jadi pilih ilmu, pilih harta. Bohong ini kelihatan nih. Iya, Imam Ali bilang al ilmu khairum minal ma. Bi ayyi sababin, kata beliau, al ilmu yahrusuka, ilmu akan jaga dirimu. Ilmu jagain lu kira-kira, sedangkan harta engkau jagain dia. Jadi kalau kita punya ilmu, kita jadi tuan tuh. Tapi kalau kita punya harta, kita jadi budak harta.
begadang nungguin harta kita takut diambil orang kan. Kalau ilmu nggak bisa diambil Pak. Ya, colong ilmunya nggak bisa karena udah di otak. Dan makanya orang-orang yang kemudian membakar Quran, menghinakan Quran percuma karena Quran sudah ada dalam hatinya, hafal tahfidz Quran. Jadi kalau orang robek-robek Al-Quran percuma, buat apa? Karena sudah disimpan dalam otak dan hati manusia. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu. Jadi percuma tuh orang-orang kafir dia bakar Quran biar ngilangin Quran dari dunia ini, nggak bisa karena Quran sudah disimpan dalam tahfidz anak-anak pada hafal Quran. Berapa juz Bapak? Anak-anak itu sudah 5 juz, 15 juz. Bapak paling juz apel, mangga, semangka, nanas, pisang ya. Berapa juz? 5 juz, juz apa? Juz alpukat, nanas, pisang, mangga. Itu jadi percuma orang bakar Quran, menghinakan Quran. Quran sudah tersimpan dalam hati-hati umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nah, kalau kita punya ilmu, al-ilmu yahrusuka, ilmu akan menjaga dirimu, wal malu, dan sedangkan harta tahrusu, engkau akan menjaganya. Kalau punya ilmu, ilmu jagain kita. Kalau kita punya harta, kita jagain takut dicolong segala macam. Jadi kalau pertanyaan pilih ilmu, pilih harta. Kayaknya nggak ketukar harta, nggak apa-apa gue goblok asal kontrak bon 15 pintu. Nggak apa-apa gue goblok asal kontrak bon. Ibu-ibu, janda-janda tuh milih orang alim atau milih aki-aki goblok tapi kontrakannya 500 pintu. Yang alim nggak laku Pak, nggak laku. Alim bokeh. Pilih, nggak apa-apa, aki-aki kontrakannya 500 pintu, udah goblok, duitnya banyak, gue bohong-bohongin. Dibohong-bohongin menjanda, aki-aki gue bohongin mulu, duitnya banyak, tapi Nah, pilih yang berilmu, karena ilmu jagain kita. Contohnya, makanya dalam ungkapan lain, ar-rizqu rizqani. Rezeki itu ada 2 macam teman. Rizqun tatlubuhu, warizkun yatlubuka. Ar-rizqu rizqani, rezeki ada 2 macam. Rizqun tatlubuhu, satu rezeki yang engkau oyok-oyok. Tahu ngoyok-ngoyok? Rizqun tatlubuhu, satu rezeki yang engkau pleter-pleter. Warizkun yatlubuka, dan rezeki yang nguber-nguber engkau, pleter-pleter engkau. Pilih ngoyok-ngoyok rezeki apa di koyok-koyok rezeki? Pilih ngoyok-ngoyok rezeki apa di oyok-oyok rezeki? Di oyok-oyok rezeki itu menjatah kiai, bukan jatah kita. Enak aja loh, sampai nguber, sampai ngos-ngosan. Kata mana bang bawaannya? Ya Allah, juga uber kenceng banget. Tapi orang alim belum keluar rumah ada yang nganterin rezeki itu karena ilmu. Ya orang kalau datang ke rumah kiai nggak mungkin lenggang kanggung kan, pasti mampir, pasti ngamplop. Belum keluar rumah orang ngamplopin. Kalau kita mah sudah capek-capek ngos-ngosan, nguber-nguber, yang kita uber lebih cepat lagi larinya. Kata bininya, bang mana bolehan yang gue uber kenceng banget, nggak dapet gue. Nah ada orang alim belum keluar rumah tapi orang nganterin tuh. Ar-rizqu rizqani, rizqun tatlubuhu, wa rizqun yatlubuka. Ada satu rezeki yang rezeki nyari-nyari engkau. Ada juga rizqun tatlubu, yang satu rezeki yang engkau cari-cari. Jadi ada orang dicari-cari rezeki, ada orang yang nyari-nyari. Ya jelas kalau kita pilih kan di uber-uber rezeki ya. Tapi di uber-uber rezeki capek juga Pak. Nggak apa-apa Ustaz, biar 5 menit aja hadir. Ngapa 5 menit? Oh 5 menit, kita dari maghrib ke isya, Masya Allah, udah capek banget, dapat kebuli doang. Nah kiai datang cuma 5 menit, makan kebuli, kasih parcel, diamplopin. Ini cuma kebuli senampan berempat, sendal hilang. Habis maghrib ke isya sampai muludan kelar, sendal hilang. Tapi jangan ngirim orang alim, karena yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Pokoknya ilmu enggak ada ruginya dah. Mahal ilmu itu. Maka kata Imam Ali, al ilmu khairum minal mal. Ilmu itu lebih utama, lebih baik daripada harta. Bi ayyi sababin, sebab apa? Kata beliau, kalau ditanya sebab apa kita bingung, Pak. Tapi Imam Ali dari 10 ulama Khawarij masing-masing bawa 10 pertanyaan, berarti 100 pertanyaan. Pertanyaan sama, ayyuhuma afdalu, mana dari kedua yang lebih afdal, al ilmu awil mal, ilmu atau harta? Jawabannya al ilmu khairum minal mal, ilmu lebih afdal, lebih baik daripada harta. Tapi ketika bi ayyi sababin, karena sebab apa kok ilmu lebih mulia daripada harta, bingung kita. Kata Imam Ali, al ilmu yahrusuka, kalau engkau punya ilmu, ilmu akan jagain dirimu.
Wal malu, dan sedangkan harta, tahrusu, justru engkau akan jagain harta. Kalau punya ilmu, ilmu jagain kita. Kalau harta, kita yang dibudakin mah harta, suruh jagain, belum tidur, jagain harta takut diambil orang. Kalau ilmu nggak bakal diambil orang. Ambil enggak, silakan aja colong kitabnya, tapi suruh baca kan belum tentu bisa. Gue colong ilmunya, kitabnya gue colong semuanya, ya nggak apa-apa, karena udah ditransfer di otak sih. Jadi kalau nyolong ilmu nggak bisa, kalau harta bisa dicolong nggak? Harta bisa dicolong, artinya kita dibudakin jagain harta. Kalau ilmu mah ilmu jagain kita. Malaikat-malaikat jagain, ya orang-orang baik doain, alhamdulillah dijagain melu karena ilmu kita. Kalau lagi tahlilan yang berilmu dengan tidak berilmu, pisangnya beda nggak? Iya beda. Kalau yang nggak punya ilmu, pisangnya potesan tuh, satu sisir potesin, dua masukin tuh buat cuci mulutnya. Kalau yang mimpin tahlil masih sisiran, ilokan yang mimpin tahlil, pisangnya potesan, pasti sisi. Yang ceramah, yang doa ya tandanan. Kalau yang ngaminin mbak, ya amin, aminnya pisangnya potesin dua, sisir potesin dua. Kalau mimpin yasin masih sisiran. Kalau yang ceramah tandanan, kasih satu tandan. Beda kan? Beda, penceramahnya satu tandan, mimpin yasin sisiran, yang ngaminin ya ngaminin baring ngantuk, amin. Udah kasih ya potesan dua. Ya ini cerita benar, dikasih satu tandan sisir ceramah di Bogor. Kan bingung, nggak habis kita makan ya. Akhirnya saya lewat Parung, saya jual aja separuh di Parung. Lah kebanyakan satu tandan gue jualnya separuh. Ya nggak apa-apa tuh, masyarakat menghargai oh jangan sisiran, apalagi potesan, ilokan kiai pisangnya potesan kan nggak mungkin ya. Situ kelihatan ilmu lebih afdol daripada harta. Orang tuh mulia karena ilmunya, mulia juga karena harta, tapi lebih banyak mulia karena ilmu. Buat apa banyak duit tapi goblok? Buat apa banyak duit tapi goblok? Meskipun nggak punya tapi pinter, subhanallah. Makanya ilmu nggak bisa dibeli. Ya gelar-gelar itu bisa dibeli pak, tapi kualitas, silakan gelarnya profesor doktor, tapi dia harus menunjukkan kualitas dia profesor dari omongannya. Orang bilang katanya profesor doktor, tapi ngomongnya ece kan gitu. Ada orang gelarnya bukan profesor doktor, tapi bobot omongannya seperti sekelas profesor. Itu karena ilmu tuh. Maka al ilmu khairum minal mal. Ilmu lebih utama, lebih baik pada harta. Kenapa? Al ilmu yahrusuka. Ilmu akan menjaga dirimu, wa anta, dan sedang kau tahrusul mala, akan jagain harta. Ilmu jagain engkau dan sedangkan engkau akan jagain harta. Jadi dibudakin sama harta. Hati-hati punya lu diambil orang. Kalau ilmu mah justru jagain kita. Kalau harta kita jagain harta, dibudakin. Al ilmu yazku ma'al amali. Ilmu bakal menjadi suci dengan amal. Al ilmu yazku bakal menjadi suci ma'al amal, dengan amal. Jadi kalau ilmu harus diamalkan biar jadi suci. Al ilmu yazku ma'al amali. Ilmu akan menjadi suci dengan amal. Wal malu, dan sedangkan harta, tangkusuhun nafaqah, akan menguranginya oleh nafaqah. Kita punya duit 100.000, kita belanjain buat bini 50.000, kurang nggak harta? Kalau ilmu menjadi mulia dengan Allah. Al ilmu yazku ma'al amali. Ilmu akan menjadi suci ma'al amal, beserta dengan amal. Jadi kalau diamalin ilmu akan menjadi suci. Wal malu, sedangkan harta, tangkusuhun nafaqatu, akan mengurainya oleh nafaqah. Oleh nafaqah kita belanjain anak bini, punya 100.000, bini kita kasih 50 buat belanja sayuran, kurang tuh jadi 50.000. Jadi justru harta akan berkurang dengan keluarnya nafaqah. Kalau ilmu tambah suci, bertambah-tambah, terus bertambah-tambah menjadi suci. Kalau harta akan menguranginya oleh nafaqah. Karena kita nafakahin bini, duit yang 1 juta, kita nafakahin 500.000, akhirnya sisa 500.000, jadi berkurang. Yang selanjutnya kata Imam Ali, al ilmu hakimun. Ilmu itu adalah hakim. Wal mahku, dal wal malu, dan sedangkan harta mahkumun, akan dihukumi atasnya. Kalau ilmu kita akan jadi hakim. Ilmu akan jadi hakim, sedangkan harta mahkum, bakal dihukumi, bakal ditanya tuh harta. Wal malu mahkumun alaih, dan sedangkan harta mahkum, bakal dihukumi, bakal ditanya. Kalau ilmu hakim, kalau harta mahkum alaih, bakal dihukumi atasnya. Jadi beban harta berat.
wal malu mahkumun alaih, dan sedang harta mahkum alaih, bakal dihukumi atasnya. Kembali lagi ya, pilih ilmunya. Kalau pilih harta mahkum alaih, berat bebannya harta. Al ilmu hakimun, ilmu itu adalah hakim, wal malu, dan sedangkan harta mahkumun alaih, akan dihukumkan atasnya, akan dihukumkan atas harta itu. Kalau ilmu itu hakim, menjadi hakim, sedangkan harta mahkumun alaih, akan dihukum. Makanya harta tanya dua. Nanti dalam hadis la tazulu qadama ad-din hatta yus'alan arba. Senantiasa kaki hamba masih di situ tuh, belum beranjak, hatta yus'ala, sampai ditanya 4 perkara. Pertama, an jismihi fi ma ablah, tentang badannya untuk apa dihabiskan. Wa an umrihi, tentang umurnya untuk apa dihabiskan. Wa an ilmihi, dan tentang ilmunya, fi ma amila bihi, untuk apa diamalkan. Kalau harta dua, min aina iktasabahu wa fima anfaqo, bagaimana cara memperolehnya dan di jalan apa ia membelanjakan. Jadi beban harta berat. Wan malihi, dan tentang hartanya, min aina iktasabahu wa fima an, nyarinya ditanya, membelanjakan ditanya. Kalau umur cuma satu, an umrihi fima afna, tentang umurnya untuk apa dihabiskan umur kita nih. Badannya, wa an jismi fima ablah, badan untuk apa dihabiskan. Wa an ilmihi, tentang ilmunya satu, fima amila bih, diamalkan untuk apa ilmunya. Wa an malihi, dan harta dua, kata Nabi, min aina iktasabahu, dari mana cara mencarinya. Wa fima anfaqu, dan di jalan apa membelanjakannya. Jadi harta di akhirat berat tuh. Makanya orang-orang miskin nanti masuk surga duluan binisfil yaum. Orang-orang miskin, kata Nabi, akan masuk surga lebih dahulu binisfil yaum, setengah hari. Jadi orang-orang miskin itu lebih dulu setengah hari masuk surga daripada orang-orang kaya. Orang kaya belakangan, miskin dulu masuk ke masakin, fuqara'uh, kata Nabi. Itu orang-orang miskin lebih dahulu masuk surga setengah hari. Jadi pilih kaya, pilih miskin. Nah, nanya lagi nih, pilih kaya, pilih miskin. Kalau hakikatnya miskin, karena nanti di akhir duluan masuk surga. Binisfil yaum, setengah hari. Nggak apa-apa, beda setengah hari, tapi setengah hari akhirat. Fi yaumin kana miqdaru alfasanatim mimma ta'uddun. Bukan satu hari dunia, satu hari akhirat. Jadi binisfil yaum, kata Nabi, setengah hari. Kata sahabat, ya nggak apa-apa, ada setengah hari. Biqadri khamsi mi'ati am, 500 tahun lebih dulu masuk surga baru orang kaya. Karena nisful yaumnya akhirat, setengah hari akhirat. Satu hari di akhirat, fi yaumin kana miqdaru alfasanatim mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah itu, satu hari seperti 1000 tahun hitungan kalian di dunia. Jadi binisful yaum bukan 12 jam. Bukan 12 jam, 500 tahun orang miskin udah masuk surga. 500 tahun bukan 12, udah pada ngapa-ngapain, udah pada tidur bidadarinya, udah makan, udah mandi, minum madu, minum anggur segala macam. Baru orang kaya masuk belakangan. Jadi surga itu lebih dulu dicicipi oleh orang-orang balik lagi, pilih miskin, pilih kaya. Nggak apa-apa, dan belakangan, tinggal kaya di dunia kan gitu. Satu saat ditakdirkan mau Allah miskin, sudah nanti di akhirat digembirakan. Maka orang-orang miskin tuh nanya dengan firman, inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Inni jazaitumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Sesungguhnya pada hari ini aku berikan balasan kepada mereka karena dulu mereka sabar ini. Inni jazaituhumul yauma bima sabaru annahum humul faizun. Sungguhnya aku berikan balasan pada mereka pada hari di akhirat karena sebab mereka sabar. Annahum, sungguhnya orang-orang yang faizun, berbahagia, menang. Orang-orang miskin tanya, Tuhan, mana dia kebahagiaan yang kau janjikan pada kami di akhirat? Allah ditanya, kan kau janjikan kebahagiaan di akhirat karena kami sabar, lu miskin di dunia. Allah tanya, wahai hamba-hambaku yang miskin, adakah malaikat-malaikatku yang datang kepada kalian mempertanyakan pertanggungjawaban harta kalian yang dua? Tuh nanyanya, dari mana cara mencarinya dan di jalan apa? Ada enggak malaikat-malaikat aku yang datang kepada kalian menanyakan pertanggungjawaban harta kalian?
Tuh. Ada enggak, hai orang-orang miskin hambaku ini aku bahagiakan kalian. Adakah malaikat-malaikat aku yang datang kepada kalian menanyakan pertanggungjawaban harta kalian? Kata mereka, enggak ada ya Allah, enggak ada. Itulah kebahagiaan kalian. Ketika malaikat-malaikat tidak datang mempertanyakan pertanggungjawaban harta. Kenapa orang miskin tidak ditanyakan pertanggungjawaban harta? Mau ditanyain apa? Kagak gablek apa-apa, atau gablek. Dan malaikat mau nanyain apa? Enggak gablek apa-apa. Nah, itu kebagian. Lihat orang-orang kaya. Sibuk bingung tuh. Inspektoratnya malaikat siapa tuh? Kebetin satu-satu. Nyari lu gimana? Jalan apa tuh? Tanyain tuh. Orang-orang kaya di akhirat bingung kan? Karena malaikat-malaikat Allah datengin nanya pertanggungjawaban harta. Nah, orang miskin senang. Aku senangkan kalian karena tidak ada malaikat-malaikat aku yang datang kepada kalian mempertanyakan pertanggungjawaban harta. Ada enggak? Enggak ada, kata mereka. Ya puguh, tau puguh. Ya tentu enggak ada. Ya mau ditanyain apa? Enggak gablek apa-apa. Ngapain datengin orang miskin kan gitu? Ada enggak rampok yang datengin orang miskin? Mau nyolong apa? Ya mau nyolong apa? Ada sepeda ontel ya, daripada digebukin orang, ontel digebukin orang ya. Karena yang datang orang kaya, Pak, sibuk, tidurnya nggak bisa tidur karena hartanya segala macam. Itu kebahagiaan yang Allah janjikan karena tidak ada malaikat-malaikat Allah yang mendatangi mereka untuk mempertanggungjawabkan harta. Kata itulah kebahagiaan kalian. Soalnya tadi ini jazaituhumul yauma bima sabaru annahum humul faizun. Jadi al ilmu hakimun, ilmu itu adalah hakim. Wal malu, dan harta itu mahkumun alaih, akan dihukumkan, akan dihukumi atas harta itu. Soni'atul mali tazulu bizawalihi, pembuat harta soni'atul mali, soni'ah bikinan harta, tazulu akan hilang bizawali, dengan hilangnya harta. Soni'ah penghasil harta akan hilang dengan hilangnya harta. Kalau udah nggak punya harta nggak disebut lagi orang kaya, maka soni'atul mal, soni'atul mal artinya pemilik harta, soni'ah pembikin harta, tazulu akan hilang bizawali, dengan hilangnya harta. Nggak disebut orang kaya lagi kalau hartanya sudah nggak. Kan disebut orang kaya karena masih punya harta, disebut orang kaya. Kalau udah nggak jadi orang kaya, nggak disebut orang kaya. Maka soni'atul mali tazulu bizawalihi, pemilik harta akan hilang bizawalihi, dengan hilangnya harta. Wa mahabbatul alim, dan kecintaan kepada orang yang berilmu, dinun yudanu bi, adalah dinun itu adalah perbuatan, yudanu yang akan diberikan balasan dengannya. Kalau harta akan hilang dengan hilangnya harta. Jadi pemilik harta soni'atul mal tazulu bizawalihi, pemilik harta akan hilang dengan sebab hilangnya harta. Jadi nggak bakal disebut lagi orang kaya kalau hartanya udah nggak ada. Dulu kaya, sekarang kere, nggak disebut orang kaya. Tapi orang ilim, wa mahabbatul alim, dan kecintaan kepada orang alim, dinun adalah dinun perbuatan, yudanu yang akan diberikan balasan biha dengannya. Kalau ilmu terus diberikan balasan yudanu. Kama tadinu tudanu, sebagaimana kau berbuat tudanu engkau akan diperlakukan. Maka al-malikud dayyan, Allah yang maha membalas. Al-malikud dayyan, Allah yang maha pembalas. Kama tadinu tudanu, sebagaimana engkau berbuat, sebagaimana engkau melakukan, engkau akan diperlakukan. Maka mahabbatul alim, kecintaan pada orang alim, itu dinun adalah satu perbuatan yudanu yang akan diberikan balasan. Kalau harta selesai dah, selesai harta, hilang harta nggak disebut orang. Tapi kalau orang alim tetap disebut namanya. Kalau orang alim tetap diberikan balasan dengan terus jadi sedekah. Saya tutup dengan sebuah riwayat dalam kitab Irsyadul Ibad. Nanti di akhirat tuh kelihatan orang alim dengan ahli ibadah mana lebih mulia. Kata Nabi, idajtama al-alim wal-abid ala-sirat. Bila telah ketemu al-abid ahli ibadah, wal-alim dan ahli ilmu ala-sirat di atas jembatan. Udah berjembat ketemu tuh ahli ibadah dan orang alim. Idajtama al-alim wal-abid ala-sirat. Bila telah ketemu orang alim dan ahli ibadah di atas jembatan, rapi jembatan, ini orang alim, ini ahli ibadah. Kata Allah, qila lil abid, dikatakanlah kepada ahli ibadah, udkhulil jannah, kau masuk surga.
Kata Allah pada ahli ibadah, masuk surga, udkhulil jannah wa tana'am biha, dan bernikmat-nikmat engkau dalam surga. Jadi ahli ibadah itu disuruh duluan masuk surga, bukan kemuliaan, Pak. Wa qila lil alim, dan dikatakan pada orang ilmu, kip huna, berhenti dulu di sini. Jangan masuk dulu, kata Allah. Isfa, kau kasih syafaat liman ahbabta, bagi orang yang kau cintai. Fa innaka la tasfa'u, karena sungguh engkau tidak bisa ngasih syafaat illa syufi'ta laka, kecuali engkau diberikan hak untuk ngasih syafaat. Jadi kalau ahli ibadah itu nggak bisa ngasih syafaat, karena ibadah itu hanya urusan dia dengan Allah. Jadi orang sholat itu tidak bawa dampak positif pada masyarakat sekitar, tapi orang alim mengajarkan dari bodoh menjadi pintar, dari tidak bisa wudu, nggak sembahyang jadi orang alim. Makanya diberikan hak sama Allah, isfa liman ahbabta. Kau kasih syafaat bagi orang yang kau cintai. Li'annaka la taswa, karena engkau tidak bisa ngasih syafaat illa sufi'ta, kecuali engkau diberikan hak untuk memberikan syafaat. Karena orang alim itu dampak positifnya melebar. Kalau ahli ibadah, orang sholat cuma dia dengan urusan Allah. Jadi tetangga-tetangga yang tidak manfaat kalau dia ahli ibadah, karena ibadah itu dewek untuk dia dengan Allah. Tapi orang alim ngajarin. Dari nggak bisa wudu jadi wudu, dari nggak bisa sholat, dari nggak bisa ngaji, itu dampaknya banyak. Jadi setan itu lebih takut pada orang alim. Fa inna faqihan wahidan asyaddu ala syaitan min ahli abid. Setan itu lebih takut daripada orang alim daripada ahli ibadah. Kalau ahli ibadah masih bisa digocek, Pak. Tapi kalau orang alim nggak, susah. Fa inna faqihan wahidan mutawarrian asyaddu ala syaitan min alfi abid. Seorang ahli fikih yang waro lebih berat bagi setan ketimbang 1000 ahli ibadah. Ya orang berilmu, makanya ibadahnya pakai ilmu. Kalau ibadah nggak pakai ilmu, mudah digocek oleh setan. Ya, fa inna faqihan wahidan mutawarrian asyaddu ala syaitan min ahli abid. Ahli ibadah sudah masuk surga duluan. Orang sholat itu ya urusan dia dengan Allah aja, nggak bawa dampak positif pada masyarakat sekitar. Dia rajin sholat tapi tetangganya berat. Orang bisa berubah dari bodoh menjadi pintar karena alim, orang alim ilmu. Dari nggak bisa wudu, itu orang alim jasanya. Dari nggak sholat, bisa sholat, orang alim ngajarin itu. Kita guru-guru ngaji kita bisa wudu, bisa baca Quran karena orang alim. Dampaknya bisa tuh. Dampaknya bisa, kata ulama, al-amalul muta'addi khairum minal amalil qasir. Amal yang punya dampak positif luas lebih afdal daripada minal amalil qasir, daripada amal yang terbatas. Salat itu amalul qasir, sedekah itu amalul mutaaddi. Orang nggak kaya karena salat kita. Kita rajin salat, tetangga nggak bisa bikin kaya. Tetangga bisa makan tuh karena sedekah kita, infak kita. Maka amal yang punya dampak positif luas itu lebih banyak daripada amal yang terbatas mantan buat diri sendiri. Maka setan itu lebih takut pada orang yang berilmu, pada ulama, ketimbang ahli ibadah. Begitu Imam Zain dan kitab Ta'limutan. Fa inna faqihan wahidan mutawarrian ala syaitan min alfi abid. Wallahu a'lam. Sallallahu ala khairi khalqihi Sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillah rabbil alamin.